Gajah Mada lahir di sekitar hulu Sungai Brantas serta kaki Gunung Kawi dan Gunung Arjuna. Gajah Mada lahir di Pandaan, sebuah kota kecil yang sedang berkembang di lereng Gunung Welirang Arjuna. Gajah Mada kemungkinan juga memiliki eyang yang sama dengan Tribuana Tunggadewi. Bedanya, Gajah Mada cucu dari istri Selir, sedangkan Tribuana Tunggadewi adalah cucu dari istri resmi Kartanegara. Dengan demikian, wajarlah jika Gajah Mada menghormati Kartanegara yang adalah eyangnya sendiri. Konsep gagasan politik Dwi Pantra Mandala dari Kartanegara jugalah yang kemungkinan menginspirasi dan mendorong Gajah Mada dalam mencetuskan Sumpah Palapa. Maaf, Baginda Prabu Jayanegara, hamba membawa kabar gawat. Ibu kota telah porak-poranda, diserbu oleh pasukan pengkhianat Rakuti. Mohon titah paduka. Istana ini tidak boleh jatuh ke tangan para pengkhianat. Perintahkan seluruh prajurit untuk memperkuat pertahanan. Rakyat harus merasa terlindungi. Daulat Baginda. Ampun Baginda, hamba mohon izin membawa Baginda keluar dari ibu kota. Baginda tidak boleh diketahui oleh pasukan musuh. Baiklah Gajah Mada, aku percayakan nyawaku padamu. Baik, mari Baginda. Setelah memastikan Jayanegara berada di tempat yang aman, Gajah Mada kembali ke ibu kota untuk melawan pemberontak. Gajah Mada memiliki jasa yang besar bagi Majapahit. Kita harus memberinya penghargaan. Pengawal, panggilkan Gajah Mada kemari. Daulat Baginda. Gyah Ditarja. Ya Baginda. Adikku, bukankah Kahuripan tidak memiliki patih yang bisa membantumu di sana? Sebagai Bere Kahuripan, apa pendapatmu jika kutunjuk Gajah Mada menjadi patih Kahuripan untuk membantumu di sana? Baginda, Gajah Mada adalah sosok yang teguh dalam sumpah, tangkas dalam laku, dan setia pada tanah ayah. Jika titah Baginda menjadikannya patih Kahuripan, hamba menerimanya dengan penuh keyakinan dan penghormatan. Ampun Baginda, Gajah Mada, Bayangkara Majapahit menghadap atas panggilan paduka. Gajah Mada, ada amanah yang ingin kusampaikan kepada dirimu. Daulat Baginda, mohon titah dan petunjuk Baginda. Gajah Mada, sebagai pemimpin Bayangkara, kau sangat berjasa telah menyelamatkanku dari Rakuti dan para pemberontak itu, dan juga telah menumpas mereka hingga tuntas. Sebagai penghargaan, bagaimana jika kau kuangkat menjadi patih Kahuripan? Ampun Baginda, anugerah Baginda adalah kehormatan bagi hamba. Gajah Mada, ini adalah Dyah Gitarja, adikku sekaligus Bere Kahuripan. Dialah yang akan kau dampingi sebagai patih Kahuripan. Hormat hamba akan mengemban tugas dengan sebaik-baiknya. Jayanegara mengangkat Gajah Mada menjadi seorang patih di Kahuripan pada 1319 sampai 1321 untuk mendampingi Dyah Gayatri. 2 tahun kemudian, dia diangkat menjadi patih untuk menggantikan Arya Tilam yang mengundurkan diri sebagai patih di Daha. Tahun 1329, Jayanegara meninggal dan digantikan oleh Dyah Gayatri dengan gelar Sri Tribuana Tunggadewi Maharajasa Jaya Wisnuwardani. Pada tahun yang sama, Arya Tadah atau Empu Krewes selaku patih Majapahit ingin mengundurkan diri dari jabatan dan menawarkan Gajah Mada untuk menggantikannya. Sekian Baginda, laporan hamba terkait kondisi Daha. Baiklah, Majapahit berterima kasih atas pengabdianmu. Sampurane Baginda Raja Putri, hamba di sini meminta satu permohonan.
Ucapkanlah Bukrewes. Saat ini hamba sudah menjabat sangat lama menjadi Mahapati Majapahit. Sudah selayaknya Majapahit memiliki Mahapati yang lebih tangguh dari hamba. Empu, pengabdianmu telah menjadi tonggak yang menguatkan Majapahit. Terlebih, siapa kiranya yang bisa menggantikanmu menjadi Mahapati? Saat ini ada satu orang yang sudah saya pandang cocok untuk menggantikan saya sebagai Mahapati. Gajah Mada yang di sana. Keberanian dan kesetiaannya tanpa celah. Ampun Baginda dan Tuan Mahapati, hamba merasa belum layak untuk menerimanya. Jika Baginda dan Tuan Mahapati mengizinkan, izinkan hamba untuk menolaknya hingga hamba merasa layak. Beberapa tahun kemudian, masih di awal masa pemerintahan Tribuana Tunggadewi, muncul kecurigaan akan terjadi pergolakan dan pergerakan pemberontakan di daerah Sadeng dan Keta. Kecurigaan ini diperkuat dengan fakta bahwa rakyat Sadeng dan Keta memang tidak lagi memiliki hubungan baik dengan pemerintah pusat Majapahit. Hal ini dilatar belakangi dengan tewasnya Empu Nambi, Mahapati pertama Majapahit sekaligus sosok yang dianggap telah mengangkat derajat daerah tersebut pada konflik internal Majapahit sebelumnya di tahun 1316. Kabar dari timur laut telah sampai padaku. Sadeng dan Keta tak lagi tunduk. Mereka menolak untuk membayar upeti dan tidak menghadiri pertemuan. Bagaimana menurutmu Gajah Mada? Ampun Baginda, hamba menyadari bahwa ada gejolak di Sadeng dan Keta. Namun hamba juga menyadari ada isu bahwa Majapahit menjadi dalang dalam kematian Mahapati terdahulu, Empu Nambi, yang sangat dekat dengan Sadeng dan Keta. Bisa jadi ini adalah pemicu dari kemarahan rakyat. Begitu, Mada. Jika demikian, usaha rekonsiliasi mungkin yang paling baik untuk dilakukan. Sebisa mungkin juga pertukaran daerah yang benar-benar. Hamba menghormati kebijaksanaan Baginda. Majapahit sangat menghargai kesetiaanmu. Kau benar-benar memperhatikan kondisi kerajaan. Baiklah, pergilah ke Sadeng dan Keta. Usahakan rekonsiliasi, namun bawalah sebagian pasukan dari kerajaan. Mau bagaimanapun juga, kondisi bisa saja. Daulat Baginda. Setelah mendapat perintah dari Tribuana, Gajah Mada lalu bergegas menuju Sadeng dan Keta bersama sebagian pasukan. Sayangnya, Rakembar, perwira tinggi yang berbeda pendapat dengan Gajah Mada, mendahului dan memimpin pasukan sebelum Gajah Mada sempat mengusahakan rekonsiliasi. Karena aksi pengepungan tergesa-gesa ini, Sadeng dan Keta bergerak melawan, dan keadaan pun memanas. Tuan, hamba ingin melapor kepada Tuan. Rupanya, Tuan Rakyat Kembar telah mendahului serta memimpin pasukan untuk mengepung wilayah Sadeng dan Keta. Kalau begitu, kembali kau ke istana dan beritahu Baginda Raja Putri mengenai hal ini. Segera. Daulat, Tuan Gajah Mada. Mengetahui adanya kabar ini, Tribuana turun langsung untuk mencegah adanya perpecahan internal pada pasukan Majapahit. Usaha pemadaman pemberontakan dilanjutkan dengan Tribuana sebagai pemimpin utama dan Gajah Mada sebagai tangan kanannya. Dengan pimpinan Ratu Tribuana Tunggadewi dan Gajah Mada, pasukan Majapahit berhasil memadamkan pemberontakan. Setelah kejadian ini, Gajah Mada terus mengabdi dan membuktikan baktinya pada Majapahit. Di Gajah Mada, kau telah membuktikan kesetiaanmu dan ketetapanmu dalam menjaga keutuhan Majapahit. Sejak pemberontakan Ratu hingga kini, engkau tidak pernah mundur untuk melindungi kerajaan ini. Hamba hanya menjalankan kewajiban hamba terhadap Paduka dan tanah air. Dulu, engkau memang masih ragu untuk menerima posisi Mahapati. Melihat keadaan sekarang, menurutku engkau sudah siap untuk menerima posisi Mahapati. Apakah engkau akan menerima tawaran? Jika itu adalah perintah dari Baginda, maka hamba akan menerimanya. Pada tahun 1336, Gajah Mada akhirnya resmi menjadi Patih Amangkubumi Majapahit. Pada hari pengangkatannya, Gajah Mada membacakan Sumpah Amukti-Palapa dan dibacakan di hadapan Ratu Tribuana Tunggadewi serta petinggi kerajaan lainnya. Sira Gajah Mada, Patih Amangkubumi Tan Ayun Amukti-Palapa, Sira Gajah Mada, lamun huus kalah Nusantara isun Amukti-Palapa, lamun kalah ring gurul,
Ring Serang, Tanjung Pura, Ring Haruk, Ring Pahang, Dompo, Ring Bali, Sunda, Palamban, Tumasik, Samana Isun Amukti Palapa. Demikian Gajah Mada mengucapkan sumpah untuk tidak menikmati kesenangan duniawi sebelum mempersatukan Nusantara yang masih terpecah dalam berbagai kerajaan di bawah Panji Majapahit.